Nah, saudara-saudara sekalian, kita hari ini akan meneruskan khotbah. Minggu lalu kita berkhotbah, barang siapa yang mengharapkan kedatangan Kristus, dia menyucikan diri. Nah, ini merupakan salah satu dorongan atau salah satu motivasi yang paling besar bagi manusia hidup suci di dalam dunia. Kita begitu gampang digodai, kita begitu gampang disesatkan, kita begitu gampang tertarik di dalam segala macam kejahatan, dosa, dan keegoisan, kecemaran, dan segala sesuatu yang melawan kebenaran yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena dunia ini adalah dunia yang begitu rusak, begitu jahat. Dunia yang begitu membawa manusia menuju kepada kebinasaan. Seperti apa yang dikatakan di Alkitab, dunia ini beserta segala nafsunya akan lewat atau akan binasa, habis. Tapi hanya mereka yang menjalankan kehendak Allah itu tetap selama-lamanya, kekal selama-lamanya ada. Di mana Tuhan Yesus berkata, aku berada di mana, di situ engkau berada. Saudara-saudara, jadi dengan kesucian itu, maka kita menjadi mirip seperti dia. Barang siapa mempunyai pengharapan tentang kedatangan Kristus, dia akan membersihkan diri, dia akan menyucikan diri. Nah, ini menjadi salah satu di dalam 5 atau 6 dorong yang paling besar manusia kenapa bisa hidup suci. Di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan penggodaan, penuh dengan dosa, dan penuh dengan kebiasaan dan arus yang makin lama makin rusak. Saudara-saudara, ada semacam orang yang dia tidak mau ditarik oleh dunia. Dia tidak mau dijerumuskan ke dalam arus. Dan dia akan terus memikirkan, bagaimana saya bisa hidup suci, bagaimana saya bisa hidup memperkenan kepada Tuhan Allah. Dan dorongan itu adalah mengharapkan kedatangan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mengharapkan kedatangan Yesus Kristus juga sendirinya mempunyai motivasi yang berbeda-beda. Ada orang mengharapkan kedatangan Yesus Kristus hanya karena hidupnya terlalu sulit, dia mau melarikan diri daripada dunia ini. Kalau Yesus datang beres. Kalau Yesus datang tidak usah lagi susah-susah. Saya tidak usah bergumul. Saya tidak usah menghadapi segala tantangan berat seperti ini. Dia datang semua beres. Ada orang mengharapkan Yesus Kristus datang karena dia mau melarikan diri dari kesulitan-kesulitan, penyakit-penyakit, dan segala sesuatu akibat dosa sesudah Adam jatuh. Maka kelihatan dia betul-betul sungguh-sungguh mengharapkan Yesus Kristus datang. Tetapi kedua hal yang saya baru bicarakan, pengharapan berdasarkan motivasi secara demikian, tetap adalah motivasi yang negatif, motivasi yang agak egois, karena untuk menyelesaikan kesulitan sendiri. Jadi biasanya waktu dia sehat, waktu dia kaya, waktu dia lancar, dia tidak mengharapkan Yesus datang, malah mengharapkan Yesus jangan datang dulu supaya saya boleh menikmati lebih banyak hidup yang foya-foya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, tetapi Yesus Kristus datang, tidak datang, tidak tergantung imanmu atau engkau tidak beriman. Yesus Kristus datang merupakan sesuatu program yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bagi dunia yang dicipta oleh Dia sendiri. Itu berarti sesuatu kekuatan, yaitu kekuatan Tuhan yang menopang dunia ini, pada akhirnya akan berhenti pada waktu Dia mengirim Yesus untuk memberikan kiamat kepada dunia ini. Kedatangan Yesus Kristus adalah satu program. Kedatangan Yesus Kristus adalah satu titik yang bersangkut paut dengan titik permulaan, creation point and consummation point. Dari creation point segala sesuatu berada. Dari creation point segala sesuatu berlangsung. Perlangsungan ini melalui penopangan Tuhan sehingga alam semesta tidak roboh. Seorang penginjil kita, dia punya papa, yaitu yang pernah saya ceritakan. Banyak di wajahnya yang cucunya tidak tahu. Saya pernah sama-sama dengan engkongnya. Dan dia seorang yang bukan akademik, tidak khotbah dengan pengertian yang besar, tapi dia orang yang luar biasa digemari oleh orang karena dia kesungguhannya,
Dia menjadi orang yang bertobat sungguh-sungguh dan tidak lagi berjudi. Sesudah hari dia bertobat malam itu, dia minta istrinya bawa peso paling besar dari dapur. Lalu di hadap nyonyanya dia potong jari besar sendiri. Sesudah potong jari besar sendiri, sama-sama kuburkan di pak dengan itu kain. Lalu beberapa hari kemudian semua orang datang ajak dia untuk berjudi lagi. Dia bilang enggak. Si Gombak yang dulu sudah mati, sekarang dia adalah yang lahir baru, tidak lagi berjudi. Nah saudara-saudara, orang ini adalah seorang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan berkhotbah karena cinta jiwa dan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Banyak orang menjadi orang Kristen di kota Jepara. Ini kira-kira 60 tahun yang lalu. Jadi pada waktu John Sung memberikan satu kebangunan rohani, dia menjadi orang Kristen. Sesudah itu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, lalu menginjili orang-orang di situ. Sehingga kota Jepara menjadi banyak orang Kristen Tionghoa karena Gombak ini. Dan dia kalau berkhotbah, dia tidak tahu caranya pakai apa karena dia bukan orang sekolah tinggi. Dia mengatakan Tuhan itu heran, coba lihat sampai sekarang langit belum roboh. Orang ketawa-ketawa, betul juga ya. Langit itu berapa besar, siapa yang mempunyai kekuatan menopang sampai belum roboh. Coba latanya berapa lama? Berapa lama? Nah, pendengar-pendengar waktu itu ya lama. Belum roboh kan? Nah itu kuasa Tuhan. Nah saudara-saudara, ini kalimat seperti kalimat kecil, tapi bagi saya itu besar. Seluruh alam semesta kenapa masih berjalan dengan begitu teratur? Saudara-saudara, baru terjadi di Jogja, itu gempa bumi tektonik. Pagi ini sudah lebih 3.000 orang yang mati. Apa sebab? Bumi ini mempunyai pelat-pelat yang besar dan mempunyai kekuatan saling mendukung satu dengan lain. Siapa yang tobat? Itu semua karena Tuhan yang mencipta. Tetapi saudara-saudara, anugerah Tuhan, anugerah umum menurut Cornelius Van Til pada akhir zaman akan diambil satu persatu. Nah ini pikiran ekskatologi sama sekali berbeda. Orang pikir dengan cara begini membuat banyak orang Kristen karena dia percaya menurut buku Yoel. Nanti pada hari kiamat semua anak muda akan melihat visi, semua orang akan mendapatkan nubuat, semua orang dapat Roh Kudus, seluruh dunia akan menjadi orang Kristen. Maka mereka betul-betul mementingkan kuantitas. Tetapi orang Reform percaya akhir zaman yang baik akan menjadi lebih baik, yang jahat akan menjadi lebih jahat. Dan pada saat akhir zaman, di manakah ada orang bermoral dan beriman, Yesus Kristus berkata sedikit sekali. Bukan saja demikian, anugerah Tuhan itu akan ambil sehingga menyusutnya anugerah umum mengakibatkan rusaknya moral. Kerusakan moral karena Allah tidak lagi menahan dan Allah tidak lagi mencegah. Banyak dosa mungkin terjadi karena Tuhan membiarkan manusia. Pada akhir zaman yang jahat akan menjadi makin jahat. Sehingga saat itu orang pentingkan pernikahan, pentingkan perjinahan, pentingkan seks, pentingkan bangunan. Nah saudara-saudara, ini dua hal sangat kontra. Di mana negara maju adalah maju karena bangunan besar bisa dibikin. Sekarang Eropa tidak lagi mementingkan bangunan tinggi. Mereka mementingkan bangunan-bangunan yang bermakna dan menjadi sesuatu daya tarik untuk manusia memikirkan apa artinya dengan zaman sekarang. Ini perkembangan arsitektur. Tetapi Asia ketinggalan 100 tahun, sekarang mulai bangun dari ketiduran, sekarang menjadi mimpi lagi. Mimpi secara hari siang bolong untuk menjadi negara yang mempunyai bangunan paling tinggi. Maka Mahathir bikin bangunan lebih tinggi daripada New York, baru dia senang. Sudah begitu tidak lama lagi Taiwan bikin yang lebih tinggi daripada Malaysia. Sudah bikin lebih tinggi, nanti Tiongkok bikin lebih tinggi dari Taiwan. Sesudah itu maka Dubai akan bikin lebih tinggi daripada Tiongkok. Sesudah itu India akan bikin yang 200 susun, 730 meter. Sekarang sudah mulai berapa tahun lagi. Mau apa? Maunya nomor 1. Semua orang mau nomor 1. Kalau engkau tinggi, saya lebih tinggi. Ini adalah semangat menara Babel kembali lagi ke dunia ini.
Dan setiap orang mau paling tinggi, paling terkenal di seluruh dunia. Gampang tidak? Sulit. Tetapi yang lebih sulit bukan membangun rumah, membangun karakter dan jiwa yang suci. Saudara-saudara, jangan bilang membangun manusia. Membangun satu menara yang 100 susun diam 2 tahun bisa selesai. Bisa. Tahun 1929 Empire State yang 1248 feet itu dibangun dengan 102 susun di dalam 2 tahun. Gampang. Sulit sih, sulit keuangan, sulit terlalu berat, sulit banyak bahan yang besar sekali. Waktu kedua menara di New York itu jatuh, reruntuhan yang perlu dibereskan dari besi-besi tua yang roboh. Seluruhnya ada 2.400.000 ton. 2 juta ton puing-puing. Berat, besar, susah bangunnya. Tapi tidak terlalu sulit karena 2 tahun bisa jadi. Sedangkan di pinggir satu menara yang paling tinggi, pinggirnya tanam satu pohon cemara. Coba 2 tahun jadi apa? Belum tentu jadi. Menanam pohon jauh lebih sulit dari membangun gedung yang gede. Mendidik anak kecil menjadi manusia yang berguna lebih sulit daripada menanam pohon. Yesus Kristus berkata pada waktu dia datang kembali, pada waktu hari kiamat tiba, kita melihat manusia mementingkan 2: berzina, menikah, seks, sama bangunan. Manusia akan sibuk-sibuk bangun, dan manusia akan sibuk-sibuk untuk berdosa, untuk tidak bangun. 2 hal ini. Yang satu merosot, yang satu membangun. Sehingga kelihatan seperti manusia unggul sekali secara lahiriah. Secara luar manusia itu seolah-olah sudah membangun hal yang besar sekali. Tapi secara rohani manusia merosot, jatuh, moralnya rusak. Cornelius Mantil mengatakan ini adalah ditariknya kembali anugerah umum dari Tuhan yang makin nonjol pada hari menuju kepada kiamat. Orang dulu kalau berbuat dosa di dalam kamar, sekarang di tengah-tengah jalan. Orang dulu kalau berbuat dosa malu, sekarang membanggakan. Orang dulu kalau berzina tidak kasih tahu sama orang lain, sekarang bikin buku. Orang dulu kalau diperkosa, mereka itu malu dan tidak ketemu orang, pindah lain kota, tidak ketemu lagi. Sekarang mereka menulis segala sesuatu, bahkan mereka membongkar kenapa mereka hidup seperti ini. Dulu kalau orang berbuat dosa mereka takut disebarkan. Sekarang menulis novel untuk mengatakan bagaimana perzinahan daripada perjalanan hidup sendiri. Sekarang manusia sudah menjadi begini. Saudara-saudara, dulu kalau engkau melihat seorang menikah 2 kali, 3 kali, engkau rasa ini orang tidak ada moral, dihina. Sejak abad 20 ada seorang namanya Elizabeth Taylor sudah menikah 7 kali, cerai berapa kali, tetap dijunjung tinggi oleh manusia. Karena apa? Karena cantik. Coba kalau Elizabeth Taylor mukanya kayak babi, menikah 8 kali, cerai 7 kali. Saudara akan bagaimanakan dia? Kenapa? Karena manusia sekarang sudah tidak mempentingkan kesucian. Tetapi bagaimana dunia akan hancur secara moral? Ada semacam orang mempunyai seluruh dorongan. Aku akan menyucikan diri sendiri. Aku akan hidup suci. Karena aku percaya dunia ini ada satu sasaran terakhir di mana Tuhan Allah yang suci akan mengadili seluruh dunia. Saya sangat sedih pada saat ini karena saya mengetahui seorang saya kenal sebagai seorang namanya hamba Tuhan sudah berzina, sudah jatuh dan sudah hancur hidupnya. Saudara-saudara sekalian, mengapa orang Kristen mengikuti cara hidup orang luar? Mengapa orang Kristen yang melayani sambil berbuat hal yang berlawanan dengan Alkitab? Karena dunia ini terlalu rusak. Dan kenapa dunia rusak kita ikut rusak? Karena kita tidak menjaga sesuatu kepercayaan yang menuju kepada eskatos kita. Hari depan Kristus akan datang kembali. Barang siapa yang menaruh pengharapan kepada dia di dalam hal ini, pasti dia mengkuduskan diri.
Saya merasa minggu ini sama minggu depan kita akan bicara tentang kesucian, tentang dosa, tentang Kristus tidak berdosa. Ini semua mempersiapkan juga untuk kita melihat dan mengerti ceramah Da Vinci Code. Yesus adalah anak Allah. Sekarang abad ke-21, Yesus curi-curi menikah berzina dengan perempuan. Ini Dan Brown. Ini merupakan semacam yang berbeda sekali dengan ajaran Alkitab. Dan kita seorang Kristen bagaimana memelihara iman kita, bagaimana mengetahui apa yang kita iman itu benar. Kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main. Orang Kristen di daerah Kristen sendiri melihat Da Vinci Code melecehkan Kristus, kita diam-diam. Banyak yang ketawa-ketawa seperti sesuatu pengertian yang baru. Hati kita apakah sudah mengerti di dunia ini ada sesuatu batasan, yaitu di dalam Kristus hidup suci, di luar Kristus hidup najis. Ada sesuatu benih Kristus Sang Kudus dari Tuhan yang tidak sama dengan semua pendiri agama. Apakah kita pegang teguh akan ini? Dan kita mengetahui pada hari terakhir Dia akan mengadili seluruh dunia. Bagaimana mungkin kalau Dia sendiri adalah orang berdosa? Saudara-saudara sekalian, barang siapa yang menaruh pengharapan kepada Dia di dalam hal ini, maka mereka membersihkan diri seperti Dia bersih adanya, seperti Dia suci adanya, seperti keadaan Dia sendiri. Di sini kita melihat ada 2 poin. Yang satu poin, kita sekarang bagaimana kita tidak tahu. Tadi pada waktu Dia menampil, waktu Dia appear, waktu Yesus menyatakan diri sekali lagi, kita akan seperti Dia. Ini ayat sebelumnya. Sesudah ayat selanjutnya, barang siapa yang mengharapkan kedatangan Dia, maka membersihkan diri seperti Dia bersih. Di sini 2 kali seperti. Pada waktu Yesus Kristus datang, kita akan seperti Dia. Sekarang kita ingin seperti Dia. Waktu kita akan seperti Dia adalah poin konsumasi yang dikerjakan oleh Dia sendiri. Tapi kita ingin menjadi seperti Dia, bukan poin konsumasi, tetapi adalah dalam perjalanan kontinuasi ini, sehingga kita menjadi seperti Dia melalui pergumulan kita hidup berjuang untuk melawan dosa. Saudara-saudara sekalian, hidup yang tidak pernah melawan dosa adalah hidup yang seperti binatang. Hidup yang tidak takut dicemari oleh dosa adalah hidup yang tidak ada kesadaran. Hidup yang penuh dengan pergumulan untuk melawan dosa, itu adalah hidup mencapai kesucian. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, dan hidup yang sangat berarti. Kita datang ke gereja karena kita ingin dengarkan khotbah yang baik begitu saja. Kita menjadi orang Kristen supaya orang tahu kalau kita mempunyai agama yang sangat bernilai begitu saja. Kita mendapatkan surat baptisan supaya besok kita boleh mengaku kita orang Kristen di mana-mana, supaya kita boleh dapat percaya daripada orang Kristen yang lain. Begitu saja. Kita menjadi orang Kristen supaya besok kita boleh membelikan sesuatu tempat kuburan yang lebih baik daripada agama lain. Begitu saja. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Kita menjadi orang Kristen karena kita tahu ada kebenaran di dalam iman kekristenan. Itu kebenaran yang sejati. Kita menjadi orang Kristen karena kita mengetahui di dalam iman kita kepada Kristus, kita mendapatkan teladan yang paling suci di dalam dunia. Kita menjadi orang Kristen karena kita mengetahui dengan kekuatan dari Tuhan kita boleh hidup mengalahkan dunia yang akan binasa ini. Dengan menjadi orang Kristen kita mengetahui kita boleh hidup suci, kita hidup menikmati Tuhan dan memberitakan kebenaran Dia kepada orang lain, supaya orang lain dengan kita sama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, inilah motivasi why we become Christian. Menjadi orang Kristen itu bukan sesuatu yang terlalu enak. Kadang-kadang kita harus pikul salib yang berat. Kita harus dianiaya, dicela, difitnah, diumpat, disalah mengerti. Menjadi orang Kristen kita kadang-kadang harus berjuang dengan arus nasionalisme, arus daripada modernisme, arus daripada semua pikiran positivisme, daripada sains, dari filsafat dan sebagainya. Menjadi orang Kristen, Alkitab mengatakan kita harus menempuh segala kesulitan. Menjadi orang Kristen kita harus menyangkal diri, kita harus memikul salib kita sendiri, kita harus taat kepada pimpin Roh Kudus. Menjadi orang Kristen kita tidak boleh mengikuti teladan dunia, tapi kita selalu mencerminkan diri melalui kesucian Kristus. Itu sebab maka kita yang sudah menjadi Kristen, kita kembali sadar
kenapa saya menjadi Kristen. Dan saya bagaimana harus hidup suci sehari demi sehari. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam dunia ini. Sehingga saya boleh menjadi seperti dia. Waktu dia datang kembali kita akan pasti seperti dia. Tapi sekarang sebelum dia datang kita mempunyai keinginan mau menjadi seperti dia. Dua ini kalau kelop engkau maju. Dan engkau menuju kepada satu sasaran yang Tuhan tetapkan. Di dalam program kedatangan dia, proses ini adalah menuju kepada kesucian itu. Sebagaimana orang yang studi, dia rajin belajar. Menuju satu hari dia boleh mendapatkan ijazah. Sebagaimana pendiri sekolah sudah menetapkan barang siapa yang sungguh-sungguh rajin dan mengerti dan mencapai kualifikasi yang ditetapkan akan diberikan ijazah. Yang janji menetapkan hari wisuda. Yang belajar menetapkan setiap hari menuju ke sana. Demikian kesucian yang ada pada Kristus dan kesucian di dalam hidup kita adalah begini. Di dalam teologi reform, kesucian seseorang dibagi 3 tahap. Tahap pertama adalah kesucian yang diberikan secara posisi orang kudus. Paulus menulis surat kepada orang di Korintus. Aku menulis surat kepada orang suci Allah yang ada di Korintus. Padahal di Korintus banyak orang yang tidak beres. Di Korintus itu terjadi perzinahan. Di Korintus terjadi ketamakan. Di Korintus terjadi perpecahan. Di Korintus terjadi sesuatu perpecahan khususnya karena perbedaan pendapat di karunia Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian. Tetapi Paulus mengatakan, aku menulis surat ini kepada kamu, orang kudus Allah yang ada di kota Korintus. Jadi itu kudus apa? Kudus secara posisi, kudus secara status. Jadi positionally we are given the right to be the holy ones of God, to be the holy people of God. Kita adalah umat yang kudus dari Tuhan di dunia ini secara kedudukan, secara status, secara posisi baru di Roh Kudus. Tapi cukup tidak? Tidak. Kedua, tahap kedua yaitu progressive sanctification. Penyucian yang bersifat progresif. Dari hari ke hari. Dari titik permulaan sampai pada waktu Kristus datang kembali. Atau pada waktu kita bertemu dengan dia pada waktu kita mati. Itu kita perlu maju terus. Maju menuju kepada hari yang akhir. Yang akan dikaruniakan. Ini progresif. Jadi progressive sanctification. Ini kedua. Dan tahap ketiga adalah tahap consummation of the sanctification. Yaitu penggenapan atau penyempurnaan di dalam kesucian yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah sebab pada waktu dia datang, kita akan seperti dia. Kita akan mirip dia. Kita akan menjadi suci karena Tuhan kita itu suci adanya. Saudara-saudara, ini 3 tahap daripada kesucian orang Kristen. Pertama, status. Kita menjadi orang suci. Kedua, hidup pergumulan untuk menjadi sungguh-sungguh suci seperti dia. Dan ketiga, akhirnya dia datang untuk membersihkan kita menjadi orang yang suci mutlak. Karena sudah ditebus dan akan dilengkapi penebusan itu. Apa yang dimulai oleh Tuhan akan digenapi oleh Tuhan. Alkitab mengatakan yang mulai kebajikan itu adalah Allah. Maka yang menyempurnakan kebajikan itu juga adalah Allah. Alkitab mengatakan yang memulaikan iman adalah Kristus. Dan akan menyempurnakan iman kita juga adalah Kristus. Dia yang memulai dan dia akan memimpin. Dan dia akan menggenapi iman kepercayaan yang berada sebagai benih yang ditaburkan ke dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudara, dengan demikian ketiga tahap ini menuju membawa kita kepada kesucian yang terakhir. Tapi sebelum itu, apakah kita menginginkan hidup suci? Apakah kita ingin melepaskan diri daripada segala belenggu, segala godaan, segala yang menyesatkan kita dari dosa ini? Apakah engkau mempunyai rencana, mempunyai niat, Tuhan, tolong saya untuk tidak dicemarkan. Tolong saya untuk tidak mengikuti arus kenajisan, arus daripada segala dosa dunia ini. Di sini ayatnya. Lalu dikatakan, barang siapa yang berdosa, dia melanggar Taurat.
Karena pelanggaran Taurat itu adalah dosa. Ini kalimat yang diulang sekali lagi. Barang siapa yang melanggar Taurat, dia perbuatan itu namanya dosa. Karena dosa adalah pelanggaran Taurat. Saudara-saudara, di Alkitab ada 7 definisi yang besar sekali mengenai apa itu dosa. Ini salah satu, yaitu Taurat. Taurat kalau dilanggar, pelanggaran itu sendiri merupakan sesuatu keberanian untuk melawan dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Itulah satu sikap dosa. Jadi manusia selalu pikir kalau dosa itu adalah satu perbuatan. Kalau saya sudah mencuri, saya berdosa. Kalau saya sudah berzina, saya berdosa. Kalau saya sudah membunuh, saya berdosa. Kalau saya kurang ajar kepada orang tua, saya berdosa. Tapi Alkitab mengatakan bukan demikian saja. Alkitab melihat dosa sebelum kau lakukan, kau ingin melanggar. Karena keinginan melanggar hukum itu merupakan satu motivasi dosa. Dan etika orang Kristen adalah etika motivasi. Etika orang Kristen bukan etika behavior, tapi etika motivasi. Itu sebab pada waktu hati kita mempunyai motivasi melanggar, itu mulai kita dianggap berdosa oleh Tuhan. Karena dosa ada pelanggaran hukum. Dan pelanggaran hukum mulai daripada keinginan, keberanian untuk melanggar hukum, yaitu menganggap apa yang ditulis, apa yang diajarkan kepada kita itu kita remehkan. Kita berani melawan. Melawan itu dari motivasi diri sendiri menjadi Tuhan diri sendiri. Saudara-saudara, Tuhan memberikan hukum yang paling sederhana. Jangan makan buah di pohon ini. Yang lain boleh, ini tidak boleh. Jadi tidak boleh itu menjadi suatu patokan di dalam kelakuan kita. Saya melakukan atau tidak. Sekarang mesti bagaimana? Patokannya mana? Standarnya apa? Standarnya firman Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Adam sama Hawa, jangan kau makan buah yang ada di pohon ini. Yang lain silakan. Jadi Tuhan memberikan kebebasan? Memberikan. Tuhan memberikan kebebasan yang mutlak? Tidak. Tuhan memberikan kebebasan terbatas? Iya. Mengapa membatas? Karena kebebasan yang tidak terbatas adalah kebebasan yang liar. Nah, kebebasan yang liar adalah kebebasan yang menuju kebinasaan. Kebebasan yang liar dinikmati oleh orang yang tidak mengenal kebenaran. Kebebasan yang liar tidak mungkin dinikmati orang yang mengerti kebenaran. Dengar kalimat ini baik-baik. Kalau di hatimu sudah ada satu standar kebenaran, maka engkau diberikan kebebasan yang mutlak pun engkau menolak. Karena berdasarkan kriteria yang berada di hati saya kira ini bukan kebebasan. Ini adalah kebuasan. Ini adalah sesuatu yang tidak bertanggung jawab, maka saya menolak. Tetapi orang mempunyai kebenaran dalam hati, dia akan memperhatikan apakah kebenaran yang mengikat dia itu dari Tuhan atau tidak. Itu sebab banyak orang, baik di dalam partai, baik di dalam pemerintah, baik di dalam isme, baik di dalam filsafat, maupun di dalam hukum dunia ini, banyak ikatan-ikatan yang bukan dari Tuhan. Sehingga kalau engkau mengatakan saya tidak mau melanggar, engkau tidak melanggar apa? Engkau tidak melanggar dunia atau engkau tidak melanggar Tuhan. Kalau engkau melanggar Tuhan itu berdosa, engkau melanggar dunia tidak tentu berdosa. Misalnya, negara-negara pada waktu tidak melarang orang aborsi, kamu diberikan kebebasan. Perempuan-perempuan yang karena tidak bisa tahan pacaran, akhirnya bersetubuh, sekarang sudah mempunyai anak. Lalu keluarga dari pihak yang lain, keluarga dari dia, semua keluarga yang ternama, keluarga yang tersohor, keluarga yang dihormati masyarakat, tidak bisa menerima ini. Apa-apaan belum menikah kau sudah hamil. Lalu bagaimana? Curi-curi ke dokter, minta dibersihkan, diaborsi. Saudara-saudara, pada saat engkau harus mengambil keputusan aborsi atau tidak, saat itu dua kekuatan yang datang kepada hatimu. Pertama, engkau telah membunuh satu hidup yang kecil ada di dalam rahimmu. Kedua, engkau akan merusak nama citra keluargamu. Jadi kedua kekuatan ini engkau ambil yang mana? Setiap saat dalam kesulitan-kesulitan kita harus ambil keputusan iya atau tidak. Di situ satu patokan hatimu mulai bekerja.
Lalu itu hati yang bersuara mungkin hanya mewakili hati nurani saja. Saya mengatakan saja karena hati nurani mempunyai pengaruh yang tidak terlalu setia dari 3 hal. Pertama dari agama, kedua dari masyarakat, ketiga juga dari seluruh konsep kolektif daripada pengalaman perbuatan dosa engkau. Saudara-saudara sekalian, itu sebab di dalam agama ini orang berbuat ini dia tidak rasa ada apa-apa. Tapi di agama yang lain itu dianggap sangat rusak dan sangat salah. Orang Kristen kalau sudah mempunyai istri, dia ingin lagi satu, ada teguran daripada pengaruh agama yang sedalamnya di dalam hatinya. Saudara-saudara, itu sebab kriteria apa yang kau miliki dalam hatimu pada waktu engkau menghadapi penggodaan, menghadapi kesulitan, menghadapi segala yang menyesatkan engkau ke dalam dosa. Saudara-saudara sekalian, ini kita harus selalu koreksi introspeksi di hati kita. Nah saudara-saudara, melanggar hukum itu adalah berdosa. Dan dosa adalah melanggar hukum. 2 kali di sini. Apakah artinya? Karena hukum itu dari Tuhan. Maka kalau kita tidak baik-baik mempelajari apa maunya Tuhan, mengapa memberikan hukum itu? Karena hukum itu telah diperkembangkan menjadi 500 lebih butir oleh orang Farisi. Zaman Yesus Kristus mereka makin teliti, makin menguraikan, makin menganalisa dan makin mendapatkan butir lebih banyak, makin hebat. Tetapi akhirnya di dalam pasal 15 Kisah Para Rasul, di dalam konsultasi teologi pertama, Paulus mengatakan dengan jujur, dari nenek moyang sampai sekarang tidak ada seorang Israel pernah menjalankan hukum Taurat. Berarti semua melanggar. Jadi engkau bagaimana sekarang akademik untuk menguraikan, membuat lebih hebat, lebih urai, lebih teliti, percuma. Karena tidak ada seorang dari Musa sampai sekarang pernah menjalankan Taurat. Berarti kita semua pelanggar Taurat, kita semua pelanggar hukum. Sedangkan Allah memberikan hukum Taurat kepada manusia supaya manusia bukan mengenal kalau dia sendiri boleh, bukan bangga kalau dia dapat menyelesaikan tuntunan Taurat. Justru terbalik. Allah memberikan Taurat kepada umat manusia supaya manusia sadar ini mustahil dilakukan oleh saya, karena saya sudah banyak pelanggaran. Saudara-saudara, Tuhan memberikan Taurat melalui siapa? Melalui Musa. Dan di dalam Alkitab, Musa adalah orang yang pernah membunuh orang. Setelah dia membunuh orang 40 tahun kemudian Tuhan mengatakan, sekarang kabarkan kepada Israel tidak boleh membunuh. Wah, cilaka. Saya dulu sudah pernah membunuh, sekarang saya mesti mengajar orang tidak boleh membunuh. Jadi Taurat diberikan kepada pelanggar-pelanggar supaya mereka tahu mereka sudah melanggar. Taurat bukan diberikan supaya manusia boleh berusaha sampai tidak melanggar, lalu dia akhirnya diselamatkan karena dia sudah mentaati. Itu tidak mungkin. Nah di sini Paulus mengatakan, maka motivasi Tuhan Allah memberikan Taurat adalah manusia mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang suci, Allah yang baik, dan Allah yang adil. Semua 1, 2, 3. Allah yang suci, Allah yang baik, dan Allah yang adil. Melalui Taurat kita mengenal kesucian Allah. Saat yang sama kita sadar kita terlalu najis. Melalui Taurat kita sadar Allah itu begitu baik adanya. Pada saat yang sama kita sadar kita terlalu jahat. Pada waktu Taurat dikenal oleh manusia, kita melihat Allah itu begitu adil. Pada saat yang sama kita sadar kita hidup dalam dunia yang tidak adil. Nah saudara-saudara, kalau demikian manusia tidak mungkin tidak melanggar Taurat. Berarti kita boleh sembarangan melanggar Taurat? Tidak. Sekaligus kita mengetahui kita adalah pelanggar Taurat. Sekaligus kita mengetahui kita kalau melanggar Taurat itu kita adalah berdosa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, Paulus menganalisa ini di dalam Roma pasal 7 dengan jelas. Akhirnya aku menginginkan tetapi aku tidak bisa melakukan. Terbalik, justru aku melakukan apa yang aku tahu itu tidak seharusnya aku lakukan. Gap between knowledge of goodness and the power to practice goodness. Ini satu gap, satu
selang yang besar sekali di antara pengertian apa itu baik dan melakukan apa seharusnya aku berbuat baik. Saya tahu tidak tahu. Tahu kenapa tidak jalankan? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di sini mempunyai pengetahuan harus begini. Di sini mempunyai suatu kekuatan tidak bisa begini. Konflik itu menjadi suatu konflik orang berdosa dari zaman ke zaman. Dan itu menjadi salah satu motivasi kenapa manusia harus beragama. Karena kita tahu kita terbatas. Dan kita tidak mampu mengerjakan sesuatu yang kita tahu itu baik adanya. Sehingga ide dan fakta selalu berbeda jauh sekali. Lalu kita sekarang hidup untuk ide atau hidup untuk fakta? Saya sekarang berkhotbah untuk ide atau berkhotbah untuk fakta? Saya sekarang hidup di dunia ini hidup di dalam ide atau hidup di dalam fakta? Pengertian saya belajar, teologi saya mengetahui, teori-teori saya tahu, tapi saya jalankan atau tidak? Seorang yang saya tadi katakan sekarang sudah berzina, saya sangat kecewa mendengar dia mengatakan satu kalimat. Seorang mengatakan, kalau begini kau khotbah semacam, kau lakukan semacam yang lain. Dia menjawab, itulah manusia. Memang kita begini. Kita bicara sesuatu yang tinggi-tinggi, kita lakukan yang memang begini. Setelah dia mengatakan kalimat itu dari mulutnya, saya tidak lagi akan hormati dia seumur hidup. Kalau kekristenan adalah semacam iman yang diketahui satu, yang dijalankan yang lain, maka kita bukan anak-anak Tuhan. Barang siapa yang menaruh pengharapan kepada Yesus yang akan datang, dia pasti membersihkan diri. Dan dia akan membersihkan diri seperti dia itu bersih adanya. Maka mereka menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Karena dosa adalah pelanggaran Taurat. Dan barang siapa yang melanggar Taurat, itu adalah orang berdosa. Kita tahu kita tidak mungkin melakukan Taurat. Kita tahu kita sudah melanggar Taurat. Tapi bagaimanapun motivasi kita harus tetap berkata kepada diri, saya harus hindarkan diri dan melakukan segala sesuatu yang melanggar Taurat. Karena yang melanggar Taurat itu adalah berdosa. Dan yang berdosa itu adalah orang yang melanggar Taurat. Taurat memberikan standar. Taurat memberikan teguran. Taurat memberikan sesuatu perbandingan. Taurat memberikan indikasi membawa kita kembali kepada anugerah Tuhan. Yang mengaku diri tidak mampu dan mengaku diri terbatas, datang minta pertolongan kepada Tuhan untuk membersihkan diri, untuk membawa kita keluar daripada segala kemelut dan segala kesulitan kita berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil Musa yang sudah melanggar Taurat. Tuhan memanggil Musa yang sudah membunuh orang untuk mengajar kepada orang lain tidak boleh membunuh. Ini ironis, ini humor, ini secara bijaksana Tuhan untuk membuat setiap orang yang mau melayani dia tidak ada yang bisa dibanggakan. Saudara-saudara, Musa kalau membanggakan diri, maka dia akan ditegur oleh hati nurani. Engkau sendiri hanya seorang yang begitu remeh, begitu tidak layak. Memang di dalam pengertian engkau lebih tinggi dari siapapun. Engkau mempelajari semua ilmu saat itu di Mesir yang tertinggi pendidikan seluruh dunia. Musa adalah orang terpelajar, orang yang paling tinggi pengertiannya. Sampai hari ini setelah 3.500 tahun, banyak orang membaca buku Musa masih terkagum-kagum dengan pengertian-pengertian ada pada dia. Dia membagikan binatang dengan dua macam, yang bersih dan yang kotor. Setelah 3.500 tahun kemudian, tahun 1940 di Inggris terbukti golongan-golongan yang dipisahkan Musa menjadi binatang yang najis dan yang haram dan yang halal, itu semua betul. Jadi di dalam Alkitab khususnya pembagian itu benar. Dan itu memang mengakibatkan penyakit kulit di daerah orang-orang yang kekurangan air dan harus berjalan lama. Persis orang Israel 40 tahun ini berada di padang pasir, mereka kurang air. Kalau mereka makan barang-barang yang disebut barang haram oleh Musa, mereka akan seluruh tubuh mendapatkan penyakit kulit yang menakutkan. Sehingga ini terbukti apa yang ditulis Alkitab, tidak ada satu ayat, tidak ada satu kata yang salah. Dan Musa dipakai Tuhan bukan dikte, tapi dia memang mempunyai pengertian-pengertian seperti itu. Lalu dikuduskan oleh Tuhan menjadi kitab suci. Saudara-saudara, Tuhan memakai Musa
memakai Musa dengan segala kelemahannya, memakai Musa dengan segala pengetahuannya, memakai Musa dengan segala persiapan untuk menyediakan dia menjadi seorang nabi yang besar. Semua itu dipersiapkan. Dan hukum diberikan kepada dia. Taurat diajarkan melalui dia kepada bangsa-bangsa. Tempoh hari di dalam ceramah mengenai hak asasi manusia dan kebebasan agama saya berkata, sampai sekarang begitu banyak butir mengenai hak asasi manusia. Itu sebenarnya semangatnya ambil dari Kristen. Ambil dari kitab suci dari 10 hukum. Itu menjadi dasar untuk menetapkan apa yang disebut human right. Semua chapter dari PBB itu dasarnya sebenarnya kitab suci, bukan kitab yang lain. Tapi banyak orang Kristen suka mengatakan saya kerjakan sesuatu, tidak usah dikasih tahu saya Kristen. Pokoknya sudah mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan saja. Bagaimana artinya engkau berdoa supaya namamu dikuduskan, namamu dipermuliakan. Jadi semua kebajikan yang kau lakukan, setelah kau lakukan, beritahu ini adalah saya lakukan demi Tuhan Yesus. Ini karena kekuatan dari Yesus saya melakukan. Supaya orang mengetahui Tuhan, bukan mengetahui dirimu hebat. Tetapi kalau engkau sudah memakai nama Yesus, jangan sekali-kali kau berbuat dosa mencemarkan namanya. Karena tidak memuliakan dia dan mencemar dia. Dua-dua sama-sama melanggar kalimat pertama setelah Bapa kami. Bapa kami yang berada di surga, dipermuliakan namamu melalui 2 hal. Pertama, kebajikan yang kau berikan kepadaku aku lakukan, lalu aku memberikan kemuliaan kepadamu, karena ini yang kerja engkau bukan saya. Kedua, saya tidak boleh mencemarkan namamu yang suci dengan kelakuan-kelakuanku yang melanggarkan Taurat. 2 ini dilakukan baru engkau betul-betul mengerti kalimat itu apa. Doa Bapa kami bukan untuk disebut-sebut di dalam kebaktian. Doa Bapa kami bukan dihafal di dalam otakmu. Doa Bapa kami adalah supaya dilaksanakan dalam setiap tingkah lakumu yang diintegrasikan dengan arti sesungguhnya. Bapa kami yang berada di surga, benarkah engkau anaknya? Benarkah engkau sudah diselamatkan? Benarkah engkau mempunyai sifat hidup sama seperti Bapamu di situ? Benarkah ada tali relasi antara Bapa dan anak sekarang berlangsung? Benarkah engkau menikmati hak sebagai anak yang boleh berbicara dengan Bapa di hadapan dia setiap hari? Itu kalimat baru pertama. Lalu dipermuliakan namamu. Itu bukan ngomel, dipermuliakan namamu dengan satu kalimat yang kita hafal. Tapi itu adalah sesuatu yang betul-betul kita jalankan sepanjang hidup kita. Setiap saat kelakuanku, karirku, cara kerjaku, etikaku, itu memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, pelanggaran Taurat itu adalah dosa. Dan dosa itu adalah pelanggaran Taurat. Lalu dikatakan engkau mengetahui Tuhan pernah menyatakan diri. Nah, ini adalah inkarnasi. Saudara-saudara, pernyataan Tuhan Yesus dalam sejarah itu 2 kali yang wujud. Pertama kali adalah dia datang ke dunia menjadi manusia. Kedua, dia datang lagi ke dunia untuk menghakimi seluruh umat manusia. Nah, ini disebut the appearance of Christ. Disebut penyataan Kristus di dalam sejarah dan di dalam eskatologi. Saudara-saudara, engkau mengetahui dia sudah pernah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Nah, ini adalah setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat kelima, kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya dia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Ayat ini dikaitkan dengan ayat selanjutnya, bahwa dia akan datang lagi menyatakan diri untuk menghancurkan kuasa iblis. Nah, saudara-saudara, pada kebaktian-kebaktian minggu akan datang, kita akan terus ke sana. Dan di sini pernyataan pertama kali, the first coming. First coming untuk apa? Dia yang tidak berdosa datang ke dalam dunia yang berdosa untuk mentiadakan dosa. Nah, ini adalah keselamatan yang akan dilakukan. Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan keselamatan. Yesus datang ke dunia untuk mengampuni orang berdosa. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Dia berkata, anak manusia datang bukan untuk menetapkan dan menghakimi dosa manusia, tetapi untuk mengampuni dosa mereka, supaya mereka dibenarkan. Nah, ini adalah pertama.
Tetapi kali kedua kalau dia datang lagi, apakah dia datang untuk disalibkan lagi? Apa dia datang untuk mengampuni dosa kita lagi? Tidak. Pada waktu itu tidak ada toleransi. Karena waktu anugerah umum sudah selesai. Anugerah umum dicabut-cabut terus. Pada hari dia datang lagi, stop, tidak ada lagi. Dan saat itu engkau mau bertobat pun tak mungkin, karena tidak ada anugerah pertobatan. Nah, mengenai ini saya memberikan penjelasan sedikit. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 31, di sana dikatakan bahwa anugerah hati bertobat dan beriman itu dikaruniakan oleh Tuhan. Berarti apa? Bisa bertobat pun itu anugerah. Kenapa sama-sama dengar khotbah? Ada orang menangis, menyesal segala dosa yang diperbuat. Ada orang sudah habis dengar khotbah, maki-maki pendeta. Kenapa begitu keras? Kenapa? Yang khotbah lain sama. Yang dikhotbahkan lain sama. Pengkhotbah menyampaikan firman Tuhan. Sebagian orang dengar terus dia sedih luar biasa, tertegur dosanya. Dia minta ampun Tuhan, dia berdosa, dia menyesal, dia bertobat, dia berlutut. Dia minta Tuhan kasihan sama dia. Tapi khotbah yang sama didengar oleh orang lain. Orang itu maki-maki. Apa ini? Khotbah begitu keras. Kalau di sini tidak enak, saya mau cari agama yang lebih cocok dengan saya. Lalu dia pergi. Ada yang begitu pergi selamanya tidak kembali lagi. Kenapa perbedaan reaksi seperti ini? Karena pengkhotbah tidak berkuasa? Tidak. Karena Allah memberi anugerah kepada semacam orang untuk bertobat. Tidak memberi anugerah kepada orang yang dibiarkan. Selalu lihat daripada posisi di mana Tuhan itu inisiator. Ini baru teologi reform. Selalu melihat bagaimana Tuhan memakai kedaulatan untuk menyatakan diri kepada manusia. Saudara-saudara, pada waktu seorang bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah. Waktu dia dengar khotbah bisa beriman, itu anugerah. Pada waktu dia tertegur, dia mau bertobat, itu anugerah. Itu sebab Tuhan telah naik ke surga dan karunia kepada umat Israel hati pertobatan dan iman kepada Yesus Kristus. To believe in Jesus Christ is a grace. To repent from all your sins is a grace. Engkau bisa bertobat itu anugerah. Oh, engkau kalau mengatakan kalau begini, saya tidak salah. Karena Tuhan tidak kasih anugerah, maka saya belum bertobat. Salahnya dia tidak kasih saya anugerah. Ini bukan saya tidak salah. Engkau sudah salah double. Sudah salah ditambah dengan salah mencela Tuhan. Satu kali di atas kapal terbang seorang bicara sama saya. Akhirnya dia menemukan saya Stephen Tong. Kalau begini saya mau tanya. Lama saya ada pergumulan di hati. Saya mau tanya sama Pak Tong. Pertanyaan yang sulit sekali. Saya bilang, boleh saya dengar pertanyaan apa? Saya ini bukan tidak mau percaya. Saya tidak bisa percaya. Hah? Bukan tidak mau percaya. Tidak bisa percaya. Saya memaksa diri. Percaya tidak mau. Akhirnya saya pernah dengar khotbah, iman pun anugerah Tuhan. Bagaimana pendapat Stephen Tong? Saya memang Alkitab tulis, iman itu anugerah Tuhan. Kalau begini saya tidak beriman, kan salahnya Tuhan. Saya bilang kalau dia salah apa dia masih boleh jadi Tuhan? Dia salah karena tidak kasih saya iman. Saya bilang kenapa dia harus kasih kamu iman baru tidak salah? Kalau tidak kasih kamu iman dia salah. Ya kan dia mau saya percaya kepada dia mesti kasih saya iman dong. Kurang ajar banget. Karena dia mau saya percaya, dia mesti kasih iman dong. Sama seperti kalau Yesus tidak dijual, Yudas tidak laku. Kalau Yesus tidak laku dijual, keselamatan tidak bisa jadi. Kalau begini bukan Yudas yang harus terima kasih kepada Yesus. Yesus mesti terima kasih sama Yudas. Aduh puji Tuhan, lu jual gua sampai gua bisa naik salib. Kalau tidak ada lu, gua tidak bisa menyelamatkan manusia. Itu semua kalimat terbalik karena apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, logikanya semua mulai daripada inisiator manusia menilai Allah. Nah, itulah salah satu daripada motivasi terciptanya buku Injil Yudas. Yesus akhirnya minta gelap-gelap sama Yudas, tolong dong jual saya, karena saya terikat di dalam tubuh yang menjadi penjara. Rohku itu tidak bebas. Engkau jual saya supaya aku mati, supaya aku boleh bebas. Maka Yesus minta tolong Yudas menjual dia supaya dibebaskan. Kenapa bisa ada pikiran begitu? Memang Injil Yudas yang ditemukan ini kali betul-betul adalah barang abad ketiga, bukan pikiran sekarang. Karena profesor yang menyelidiki itu mengatakan siapapun zaman ini tidak mengerti bahasa abad itu.
Dan di dunia yang mengerti itu ada 4 orang. Saya sama nyonya saya 2. Yang lain 2 yang lain. Dan saya tidak percaya yang 2 itu bisa memalsukan buku ini. Itu pasti buku asli. Injil Yudas itu asli. Asli apa? Asli abad ketiga, abad keempat. Berarti bukan asli Yudas sebelum gantung diri menyesal terus tulis Injil baru mati. Bukan. Berarti dari abad ke-1 pertengahan sampai abad 2 akhir timbul sesuatu filsafat nama Gnostisisme. Mereka akhirnya berani pakai nama-nama rasul bikin Injil. Nah ini sangat penting karena saya seumur hidup melakukan apologetika. Sekarang tibanya kita diserang. Bagaimana apologetika kita lakukan. Karena kita bukan hanya ngomong-ngomong, kita harus melakukan apa yang kita katakan setiap kalimat. Baru kita bertanggung jawab sebagai orang reform. Apalagi pendeta di antara saudara. Saudara-saudara sekalian. Jadi Yesus Kristus pertama kali datang itu untuk apa? Untuk membasmi dosa. Dan Yesus kedua kali datang untuk membebaskan manusia yang sudah percaya kepada Dia dari gangguan dosa. Yesus pertama kali datang untuk menanggung dosa. Yesus kedua kali datang untuk menghakimi orang yang tidak ditanggung dosanya. Dan ini 2 appearances, 2 advent. Yesus datang pertama dan Yesus datang lagi. Yesus datang pertama dan Yesus datang kedua. Second coming and the first coming. 2 kali Yesus datang ke dunia. Ini akan dicantum di dalam hal ini. Dan di sini yang paling penting adalah yang suci datang membereskan yang tidak suci. Nah ini namanya keselamatan. Saudara-saudara, ini poin sudah kacau. Sehingga ada Da Vinci Code, ada Judas Gospel, ada Philip Gospel, ada juga Gospel Barnabas, ada Gospel Mary Magdalene. Ini semua tidak beres. Karena apa? Itu semua pemalsuan-pemalsuan yang tidak percaya akan ayat ini. Mereka tidak tangkap di dunia ini sejarah ada intervensi Allah yang suci dengan mengirim Sang Kudus Kristus untuk membereskan semua yang tidak kudus, orang berdosa di dunia ini. Tetapi kekacauan mereka adalah menganggap ini sama. Yesus juga orang berdosa. Sehingga dia di dunia ini adalah berdosa yang rahasia kita tahu. Kalau kita bisa tahu Yesus ada istri namanya Magdalena, maka kita akan menjual buku berpuluh-puluh juta. Kita dapat income, dapat uang yang banyak. Itu semua pekerjaan setan yang main-main dengan apa rencana Allah di kekekalan. The Holy One intervenes the sinful world. The Holy One penetrates into the history. The Holy One of God come to incarnate to be human being. Allah menjadi manusia yang suci mengunjungi yang najis. Dari Tuhan sekarang datang menyelamatkan keturunan Adam. Dia sendiri Allah menjadi manusia. Ini di sini dikatakan maka karena dia datang justru pernah menyatakan diri untuk membasmi. Kamu tahu bahwa dia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa. The first coming. Pertama kali dia datang untuk menghapus dosa. Untuk membereskan dosa. Nah ini sesuatu yang paling tidak senang oleh setan. Karena setan adalah penggoda manusia untuk berbuat dosa. Maka dia akan bikin serangan dengan cara macam-macam. Untuk manusia tidak percaya Sang Kudus datang untuk yang najis. Ini ayat dengan jelas. Saya jelas sekali kalau di dalam abad pertama ada 2 orang khusus yang dipakai Tuhan melawan Gnostisisme. Gnostisisme menyerang kekristenan daripada sifat seperti lebih akademik, lebih filosofi, lebih logikal daripada semua masyarakat dan komunitas agama pada zaman itu. Semua komunitas agama pada zaman itu mereka kebanyakan terdiri dari orang yang biasa. Tetapi orang Gnostik adalah orang yang terdiri dari orang yang banyak mempunyai pengetahuan lebih tinggi daripada orang masyarakat yang lain. Sehingga mereka menganggap mereka lebih mengetahui dari rasul-rasul. Tidak ada satu rasul yang setuju Gnostisisme. Tidak ada satu Gnostikis yang adalah rasul. Akhirnya yang melihat dan mencium kebahayaan yang di dalam Gnostisisme. 2 rasul. Satu adalah Paulus, satu adalah Yohanes. Dan Yohanes lebih tajam dan lebih luas menggali, mengkeluarkan
keluarkan segala kesulitan yang ditimbulkan oleh Gnostisisme, khususnya di dalam Injil Yohanes pasal pertama dan 1 Yohanes pasal pertama dan pasal keempat. Saudara-saudara, nanti di pasal keempat, ini sekarang masih pasal ketiga, engkau akan melihat langsung dikasih tahu kepada kita oleh Yohanes bahwa roh dari antikristus sudah datang. Jadi itu adalah seluruh roh yang tidak mungkin dia akan berhenti. Dia akan terus bekerja sampai hari kiamat untuk melawan Kristus. Nah, roh dari antikristus itu sudah datang, dan pada akhir zaman dia akan datang lagi, lebih hebat lagi. Sekarang sudah ada. Berarti zaman abad pertama Gnostisisme sudah berusaha untuk menggoncangkan dan menghancurkan kekristenan daripada sumbernya. Tetapi seperti apa yang saya katakan tadi, tidak ada seorang rasul pun yang setuju Gnostisisme. Maka akhirnya mereka mesti memakai nama palsu dari rasul untuk meyakinkan orang bahwa mereka adalah orang yang mempunyai firman. Yang disebut The Gospel of Phillips itu setelah tahun 250 baru ditemukan. Sekarang dipakai oleh Dan Brown menjadi dasar menulis Da Vinci Code. Ya. Yang ada lagi Gospel of Thomas, Gospel of Mary Magdalene. Itu semua adalah sesudah 250 sampai 350 baru muncul. Tetapi Dan Brown berani mengatakan bahwa Injil keempat, Injil dari Matius, Markus, dan ini semua adalah sesuatu yang baru disahkan tahun 325 oleh Konstantin. Itu betul. Tetapi itu sudah dikutip oleh bapak-bapak gereja sebelum tahun 70 dengan luas lebih dari 6.000 kali dikutip. Saudara-saudara sekalian, tahun 68 Paulus dipenggal kepala dan Petrus itu dipaku terbalik. Setelah tahun 68 sampai seterusnya cuma sisa satu rasul yang berjuang untuk mempertahankan iman. Siapa dia? Yohanes. Maka engkau membaca 1 Yohanes, engkau mempunyai pengertian dan kesadaran. Ada perasaan lain sama buku-buku lain yang ditulis oleh orang-orang lain, seperti Petrus, seperti Yakobus, seperti Paulus. Mereka tulis seperti lain sedikit, bukan lain dengan perbedaan, lain dengan keadaan yang tidak berlawanan tetapi sinkron, yaitu perjuangan Yakobus sudah menuju kepada Gnostisisme yang tidak percaya inkarnasi. Yang disebut inkarnasi, Allah menjadi daging. Yang disebut inkarnasi, yang suci berada di tengah-tengah kita. Tetapi karena mereka tidak percaya di dalam daging ada kesucian, mereka tidak percaya materi itu mungkin terlepas dari berbuat dosa, maka mereka mengkoin atau mereka menetapkan semua yang disebut materi itu jahat sifat dasarnya. Semua yang disebut rohani itu bersifat suci dasarnya. Saudara-saudara, Alkitab pernah mengatakan ada roh jahat tidak? Jawab. Alkitab tulis tentang ada roh jahat tidak? Ada kan? Maka mereka tidak mengaku. Itu sebab jangan lihat daripada sudut yang positif. Materi ini jahat adanya, maka kita semua orang semua berdosa. Kita ada tubuh. Karena kita ada tubuh kita berdosa. Karena kita ada tubuh kita ada nafsu. Karena kita ada tubuh kita bisa jatuh dalam berbagai cara berbuat dosa, termasuk perzinahan. Karena daging ini rusak adanya. Yang paling cilaka, mereka katakan segala yang berdaging itu rusak. Segala yang bermateri itu berdosa. Karena materi pada sifat dasarnya adalah berdosa. Itu sebab Yesus kalau adalah Allah inkarnasi, maka dia adalah seorang yang berdosa. Kalau begini tidak heran dia berzina. Nah dari situ, itu dari situ kait menjadi satu kerangka yang terus membengkak. Abad 20 meletus Da Vinci Code. Saudara-saudara, waktu Bible Code ditulis, begitu banyak senang, seperti ada sesuatu pertolongan untuk orang yang tidak ada bahan khotbah. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu, Bible Code keluar. Banyak orang seperti tidak usah khotbah lagi, khotbah Bible Code. Cilakalah mereka yang tidak mempelajari firman Tuhan, cuma harapkan daripada orang-orang dunia ini memberikan bahan khotbah kepada engkau. Engkau meninggalkan sumber asli, engkau menggali semua sumber yang palsu. Saudara-saudara sekalian, segala ajaran yang benar yang salah,
sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Nabi palsu, Kristus palsu, guru palsu, gereja palsu, doktrin palsu akan muncul makin lama makin banyak di dalam dunia ini. Tetapi gereja yang mana sudah siap untuk tempur, untuk melawan semua demi membela kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di sini dia berkata, Yesus datang untuk menghapus dosa, maka dia sendiri harus adalah yang tidak berdosa. Kita membaca bersama-sama lagi ayat ini. Setiap orang dari ayat 4 sampai ayat 6, semua membaca sekali lagi. Setiap orang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Kalimat ini pernah muncul di dalam surat daripada Paulus satu kali. Dia pernah mengganti kita mati, yaitu yang tidak berdosa mengganti kita yang berdosa. Dan kalimat ini muncul sekali lagi mirip daripada Yohanes yang mengatakan dia mati, yaitu yang benar mengganti yang tidak benar. Sama. Jadi Paulus sama Yohanes sinkron di dalam kristologi dan soteriologi. Tetapi bedanya adalah Paulus lebih cepat mati dari Yohanes. Yohanes meneruskan ini. Dan ini poin yang penting. Yang sinless, yang sinful, yang sinless, yang sinful, yang holy one of God, yang sinful person, the descendants of Adam. Ini perbedaan. Kristus adalah sang suci, sang kudus, ada benih satu-satu yang suci dari Allah, dan semua adalah keturunan Adam yang berbuat dosa. Di sini dikatakan dia datang untuk menghapus dosa. Di dalam diri dia tidak ada dosa. Di dalam diri dia tidak ada dosa. Ini sesuatu pegangan kita mengenai kristologi. Kalau ini pecah, kalau ini tidak ada, imanmu menjadi iman yang tidak berbeda dengan agama yang lain. Kita percaya Yesus yang suci, Yesus anak Allah satu-satunya, datang untuk menghapus dosa. Di dalam diri dia tidak ada dosa. Ini perbedaan kualitatif, perbedaan fundamental, perbedaan yang sangat-sangat penting sekali. Karena di dalam seluruh alam semesta tidak ada orang lain yang diberikan kesucian ini menjadi benih, menjadi sesuatu yang membawa manusia kembali kepada keselamatan yang sejati. Yesus suci, Yesus tidak berdosa. Maka Yesus datang menumpas dosa, dan dia datang untuk mengganti orang berdosa, menanggung dosa. Ini tidak ada di semua agama. Saudara-saudara, semua agama berusaha melalui kebolehanku, kelakuanku, kebajikanku mengganti anugerah Tuhan. Kalau dia mau terima saya di dalam keadaan yang tidak positif, tidak afirmatif, dalam keadaan yang tidak pasti. Tapi kita tidak, karena kita mempunyai juru selamat yang suci, sang kudus dari Tuhan. Maka di sini dikatakan dia datang untuk menghapus dosa, dan di dalam diri dia tidak ada dosa. Yesus bukan saja tidak berdosa, dia telah menggenapi Taurat mewakili engkau dan saya. To represent you and me, to accomplish the demand of the law of God. Jadi di dalam Matius pasal 5:18 Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk mentiadakan, menyangkal Taurat, tapi datang untuk menggenapinya, menggenapi Tauratnya. Jikalau akhirnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 Petrus mengatakan, sekarang kita harus mengakui semenjak Taurat diberikan sampai hari ini, tidak ada seorang di antara kita pun yang pernah menjalankan. Dan dia mengetahui itu sebab semua orang yang tidak mungkin dibenarkan karena tuduhan Taurat datang untuk dibenarkan di dalam satu orang yang namanya Yesus Kristus. Nah, itu Paulus. Kita semua yang tidak mungkin dibenarkan. No one should be justified. No one can be justified under the law of Moses. We all come to one man, Jesus Christ. Since by man came death, since by man came resurrection. Demikian Paulus berkata, karena satu orang maka dosa dan kematian masuk ke dalam seluruh dunia. Karena satu orang juga kebenaran dan kesucian masuk ke dalam orang dunia yang percaya kepada dia. Itu Kristus.
Maka ayat kalimat dari terakhir dia mengatakan, barang siapa yang tinggal diam di dalam dia, maka tidak berdosa. Dan barang siapa yang berdosa belum pernah melihat dia dan belum pernah mengenal dia. Wah, ini ayat yang sangat sulit ditafsirkan. Apa artinya? Kalau demikian kita, kalau ada berdosa, kita tidak pernah kenal dia, kita tidak pernah mengetahui dia. Ini ayat berat sekali ya. Di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Apa artinya? Kita harus mengerti ini daripada bahasa Gerika, bukan tenses biasa, tapi ini adalah tenses yang present continuous. Present continuous berarti terus menerus, sedang dan terus di continue. Itu namanya present continuous tense. Saudara-saudara, artinya apa? Artinya karena itu setiap orang yang terus menerus berada di dalam dia, maka dia itu tidak akan terus menerus continue berbuat dosa lagi. Tapi setiap orang yang terus menerus berbuat dosa tidak berhenti-henti, ini adalah orang yang tidak hidup di dalam dia. Dan bukan saja demikian, dia belum pernah melihat dan dia tidak mengenal dia. Saudara-saudara, nah di sini kita mau menyimpulkan tentang bagian ini, hidup yang terus-menerus tidak berdosa di dalam progressive sanctification, itu hidup yang bagaimana? Saudara-saudara, kita ingin hidup suci? Iya. Ingin hidup suci berarti sudah hidup suci? Tidak tentu. Ingin hidup suci itu kemauan. Sudah hidup suci itu kemampuan. Orang yang mempunyai kemauan tidak tentu mempunyai kemampuan. Orang yang mempunyai kemampuan kadang-kadang tidak utarakan kemauan. Yesus berkata, dua anak diperintahkan oleh ayahnya, pergi ke sawah, kerja di situ. Anak yang besar mengatakan, tidak, aku tidak mau pergi. Lalu dia panggil kepada anak kedua, pergi ke sawah, engkau kerja di situ. Iya Pak, saya pergi. Tetapi yang mengatakan iya, akhirnya tidak pergi. Yang mengatakan tidak, saya tidak mau pergi. Pergi lagi, lebih baik pergi. Akhirnya dia pergi. Di sini dua macam orang Kristen. Semacam yang janji-janji tidak melakukan, semacam yang berani melakukan, tidak berani berjanji. Baik yang mana? Kadang-kadang engkau bilang tidak, itu melawan Tuhan, betul melawan. Tetapi engkau melawan saat itu engkau berani lawan dengan jujur, itu masih baik daripada iya dengan cara palsu dan cara menipu. Tuhan tidak senang. Engkau bilang dua-dua tidak. Waktu saya bilang tidak, karena engkau tahu saya tidak bisa, maka saya jujur. Waktu saya bilang iya, juga karena jujur saya mau melakukan. Saya sungguh-sungguh mau, sincere. Tetapi tidak kuat. Kalau engkau motivasi mau, tetapi tidak mempunyai kemampuan, kenapa tidak minta pertolongan daripada Tuhan dan baca firman supaya Alkitab dan perkataan Tuhan memberikan dorongan dan kekuatan kepadamu? Saudara-saudara sekalian, kalau engkau sudah berani melawan, kenapa tidak mengerti lebih dulu apa maksud Tuhan, baru mengambil keputusan lawan atau tidak? Kita sering salah reaksi kepada Tuhan. Man is what he reacts before God. Be careful when we respond to the calling of God. Be careful when they react to the commandment of God. Pada waktu Allah memberikan perintah, engkau lakukan dengan hati-hati. Dan engkau jangan sembarangan reaksi kepada Tuhan. Bertanggung jawablah dengan apa yang kau katakan dengan sesungguhnya jujur untuk bereaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa barang siapa yang tetap tinggal terus menerus di dalam dia. Saya terus menekan ini ya, terus menerus, tetap terus menerus. Barang siapa yang tetap tinggal terus menerus di dalam dia, maka dia tidak akan berbuat dosa. Atau barang siapa yang berada statusnya di Kristus dan sadar, continue sudah ada, terus menerus sadar, dia akan terus menerus bersandar Tuhan, tidak melepaskan diri daripada Tuhan, karena dia sadar terus menerus continue. Maka dia akan terus menerus continue untuk
mengoreksi diri, mengintrospeksi diri, dan mendisiplin diri untuk terus-menerus continue tidak berbuat dosa. Sebaliknya, barang siapa yang terus-menerus continue berbuat dosa, berarti dia tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah mengenal Dia. Istilah lihat ini muncul. Saudara masih ingat pasal pertama kita mengatakan, Yohanes berkata, aku memberitakan firman hidup kepadamu. Firman itu yaitu firman yang pernah dengan mata saya sendiri melihat, dengan telinga saya sendiri mendengar, dengan jari tangan saya sendiri menjamah. Berkali-kali pada ayat pertama. To see Him personally, to listen to Him personally, to touch Him personally, dan to see Him. Istilah itu dalam bahasa Greka adalah bahasa yang mengatakan dia melihat dengan melotot, memperhatikan, begitu konsentrasi melihat Tuhan. Di sini dikatakan, barang siapa yang terus menerus continue di dalam dosa, dia belum pernah melihat Dia, belum pernah ngotot, fokus memperhatikan siapa Kristus, dan belum pernah dia sungguh-sungguh mengenal Dia. Saudara-saudara, dari kecil saya sangat terkesan dengan ibu saya. Ibu saya umur 2 membawa saya ke gereja. Lalu umur 3 papa saya mati. Dia membesarkan saya. Dia menjadi contoh teladan hidupku. Dia menjadi orang yang hidup suci, hidup rajin. Setiap pagi jam 5 bangun berdoa 1 jam untuk anak-anaknya, baru mengatur kita lepas kita ke sekolah. Dia sering bawa kita ke bukit doa di kota Xiamen. Dia umur 33 berjanji tidak menikah lagi. Waktu itu masih cantik sekali. Dan dia minta Tuhan kasih kekuatan membesarkan semua anak dengan pengajaran firman Tuhan. Dan dia sampai umur 60 tidak menikah, membuktikan dia janda sejati menurut Alkitab. Dan ibu saya kalau dengar khotbah itu matanya sedikit merungut, terus memperhatikan setiap kalimat daripada pengkhotbah itu. Saya kadang-kadang melihat dia, saya tidak berani ngomong karena lihat dia begitu memperhatikan setiap kali khotbah. Kadang-kadang saya tidak senang pengkhotbah itu. Kita pulang di meja makan mengatakan khotbah apa itu, pendeta itu kurang pintar dan sebagainya. Dia langsung berhenti bicara. Jangan menghujat hamba Tuhan. Nah, ini ajaran daripada ibu. Cara dia dengar khotbah, matanya begitu konsentrasi. Itu membuat kesan apa yang dikatakan. Aku pernah melihat dia. Aku pernah mendengar dia. Aku pernah menjamah dia. Jadi firman di dalam hidup dia adalah firman yang mengatur, yang dominan, yang berubah, yang membuat dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setiap minggu dia dengar khotbah, lalu itu menjadi kekuatan untuk dia melangsungkan hidup sehari-hari membesarkan anak. Sehari-hari berjuang dengan kesulitan, dengan kemiskinan, dengan kekurangan, dengan peperangan, dengan situasi politik yang menakutkan. Pada saat tahun 44, saya umur 4, saya mempunyai kesan begitu buka pintu ada jenazah-jenazah di tengah jalan. Itu orang kelaparan sampai mati musim dingin di kota Xiamen, tengah peperangan dengan Jepang. Itu saya umur 4 ketakutan luar biasa. Begitu buka pintu setiap pagi ada orang mati di sini, di sebelah sini, di seberang. Itu mayat-mayat di tengah-tengah jalan. Saudara, ini selama berapa puluh tahun engkau di Indonesia belum pernah melihat keadaan seperti itu. Dan di tengah-tengah jalan engkau bawa kue saja diambil orang karena terlalu banyak orang lapar. Mereka mencari mangsa di mana ada kemungkinan dia mendapatkan uang, mendapatkan makanan khusus yang mendapat pakaian. Mereka ambil, mereka rampas. Kalau bisa engkau todong, engkau suruh buka jaket, lalu dia pakai jaket pada dia, biar kamu dingin mati, dia yang hidup. Zaman yang sulit dulu saya pernah mengalami. Nah, umur 5 saya pernah dibawa oleh seorang di tengah-tengah jalan mendadak dengan ledakan yang besar. Waktu kepala balik, bom sudah jatuh kepada satu rumah, seluruhnya hancur di depan saya umur 5. Lalu seorang perempuan yang hamil itu kena itu bahan perpecahan daripada bom itu, teriak-teriak mati di situ. Saudara-saudara, semua ini yang pernah membuat saya perhatikan iman ibu saya, iman yang bagaimana? Iman yang memandang kepada Tuhan. Di dalam kesulitan bagaimanapun Tuhan, engkau pembela janda, engkau bapak anak piatu.
Aku serahkan anak-anak yang kau berikan kepadaku kepadamu. Beri kekuatan membesar kepada mereka dengan iman yang kau berikan kepadaku. Dan dia betul-betul melihat Tuhan. Dia betul-betul mengenal dia. Dan dia hidup suci, hidup beribadah, hidup adil. Dan pada waktu saya umur 9, saya melihat dia setiap minggu, hari Jumat sore jam 2, mesti pakai baju putih pergi. Nah, pelan-pelan saya tanya, mengapa baju putih? Kenapa jam 2? Kenapa pergi? Dia mengatakan, saya sudah janji sama Tuhan, saya harus mengabari Injil kepada orang lain. Kalau saya sudah diselamatkan, saya tidak kabar Injil sama orang lain. Saya adalah orang Kristen yang egois. Maka saya ikut satu pembesukan yang khusus menginjili, tim penginjilan. Jam 2 sampai jam 7 malam pulang, dia sudah capek sekali. Itulah 1 minggu 1 kali dia melayani Tuhan. Selain waktu dia mesti kerja dari pagi sampai malam untuk anak-anak dibesarkan. Dan hari Sabtu dia selalu berpuasa. Hari Minggu berpuasa. Saya tanya mama, kenapa hari Minggu berpuasa? Dan berpuasa untuk mendoakan semua hamba Tuhan di seluruh dunia yang hari ini naik atas mimbar berkhotbah untuk firman Tuhan. Pada waktu saya umur belasan tahun, 18, dia Sabtu berpuasa lagi. Ditambah lagi 1 hari. Kenapa? Karena saya Sabtu harus berpuasa karena ada 5 anak laki-laki saya yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Saya mendoakan mereka. Ini seorang yang mengenal Tuhan, seorang melihat Tuhan, seorang beriman dan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara. Dan di ayat ini mengatakan kepada kita, continue, present continuous. Berarti yang terus menerus, continue. Yang terus menerus sengaja berbuat dosa, orang itu belum diselamatkan. Orang diselamatkan sama orang tidak diselamatkan, pada waktu berbuat dosa perasaannya berbeda sekali. Orang yang belum diselamatkan berdosa sambil senang, sambil ketawa, sambil menikmati dosa itu. Itu dosa yang keji dianggap manis, dosa yang jahat dianggap nikmat, dosa yang melanggar hukum Tuhan dianggap kebebasan, dosa yang menyedihkan Tuhan dianggap sesuatu kesukaan. Di situ engkau dari reaksi seseorang terhadap Tuhan, engkau tahu imannya dia bagaimana. Engkau melihat seorang reaksi terhadap dosa bagaimana, engkau tahu kerohaniannya bagaimana. Orang yang berbuat dosa dan tidak ada perasaan sedih, tidak ada teguran kepada diri sendiri. Bahkan kalau berbuat dosa dia bisa ketawa-ketawa, menikmati, mempermainkan diri dan mengajak orang ikut menikmati dosa. Itu orang jahat sekali. Alkitab dalam kitab Roma mengatakan bukan saja mereka sendiri melakukan, mereka ingin lebih banyak orang lain ikut mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka yang melacur ajak orang lain melacur, yang berjudi ajak orang lain berjudi, yang berzina ajak orang lain berzina. Karena apa? Karena mereka tidak kepekaan. Kalau ditegur dia marah, ditegur dia ketawa. Saya pada waktu umur 27 naik 1 kali mobil Colt dari Malang ke Surabaya. Di tengah-tengah saya duduk di sini, sebelah itu tengah, pinggir situ supir. Mereka bicara tentang pengalaman cari pelacur. Wah, saya dengar, saya heran, ini masih muda sekali. Saya tanya, sudah nikah belum? Belum. Itu enggak benar, enggak baik loh. Apa enggak baik? Kita beli kok. Itu dosa. Dosa apa? Aku enggak curi kok. Aku kasih uang sama mau. Itu dia berdosa. Jadi waktu saya ngomong, mereka sambil berbicara tentang hal-hal yang jelek sekali, sambil ketawa-ketawa seperti tidak tahu malu. Saudara-saudara sekalian, ini dunia. Kita orang Kristen tidak demikian. Kita sudah ditebus. Dan kita mengetahui bagaimana harusnya kita hidup dalam kesucian. Karena Yesus pernah datang menyatakan diri untuk membasmi dosa. Dia sendiri tidak ada dosa. Dan barang siapa yang terus menerus continue di dalam dosa, maka dia belum mengenal Tuhan. Barang siapa yang sudah percaya Tuhan, dia tidak akan terus menerus continue di dalam dosa. Saya terus menegaskan terus menerus continue, terus continue terus menerus. Saya berkata kepada saudara, kadang-kadang engkau meleset, kadang-kadang engkau tertipu oleh iblis, tergoda, engkau jatuh. Tetapi bedanya orang diselamatkan
jatuh langsung bangun. Kalau ada orang memberitahu kepada engkau, langsung engkau bersyukur. Engkau telah memberikan tahu kepada saya dengan sungguh-sungguhnya. Jangan marah sama orang yang menegur engkau tentang dosamu, tetapi marah kepada dirimu yang terus mau bergumul, terus mau bertaat di dalam dosa. Jangan merasa malu kalau engkau diketahui dosamu, tapi engkau mesti merasa malu karena dosa sudah merusak peta teladan Tuhan dalam dirimu. Saudara-saudara sekalian, whosoever continuously committing sin, terus menerus, continue, dia belum diselamatkan. Apakah engkau seorang yang membiarkan dirimu terus najis, atau engkau minta Tuhan memberikan kekuatan lepas daripada terus menerus continue berbuat di dalam dosa? Seorang berzina sudah ditemukan, lalu pendeta dan majelis datang kepada dia mengatakan, engkau tidak seharusnya melakukan itu, engkau mesti bertobat. Setelah pendeta dan majelis mengatakan itu, dia mengatakan, saya salah, saya mengaku dosa, saya mau bertobat. Sesudah itu mereka berlutut bersama-sama mengaku dosa. Selesai pendeta itu pergi sama majelis, dia langsung akan telepon bicara sama perempuan yang berzina sama dia. Peristiwa kita sudah diketahui orang lain, kita mesti lebih rahasia lagi. Nah, itulah membuktikan dia belum diselamatkan karena dia terus menerus continue, tidak rasa, membenci dosa, peka kepada dosa, membuang dosa, sungguh-sungguh lepas dari dosa. Itu perlu hidup yang baru. Sudahkah engkau memiliki itu? Mari kita berdiri membaca lagi ayat ini. Pasal 3 ayat dari 4 sampai ayat ke-6. Semua membaca. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa lagi tidak melihat dan tidak mengenal dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena firman-Mu yang suci tidak akan digugurkan, tidak mungkin digeser, dan tidak berluntur, dan tidak akan lenyap, meskipun dunia ini akan binasa dengan segala nafsunya. Kami ingin dan kami sedang berusaha dan kami berjalan di dalam pimpinan-Mu untuk menjalankan kehendak-Mu, untuk menjadi orang yang tetap ada sampai selama-lamanya, serta Kristus yang ada dari kekal sampai kekal. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kepekaan kepada kami, berikan kerelaan kepada kami, berikan ketekunan kepada kami untuk sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan dan mau meninggalkan segala macam dosa. Karena engkau datang ke dalam dunia menyempurnakan Taurat, engkau datang ke dalam dunia mengintervensi hidup manusia, engkau datang ke dalam dunia untuk menjadi teladan hidup kami masing-masing. Beri kekuatan kepada kami menjadi orang suci sesuai dengan panggilan suci yang Tuhan berikan dari surga. Berikan kekuatan untuk hidup suci sesuai dengan engkau yang menjadi teladan di dunia. Terimalah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.